pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Salam. Kiranya berkat Tuhan hadir pada kita semua dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan doa hari ke-6 Kamis 21 Mei 2026 dengan tema pengalaman keras hati menjadi adaptif dari Matius 11 ayat 29. Dan pada pagi hari ini tentunya dalam masa agenda Pentakosta kita bertemu dengan narasumber kita yaitu Bapak Pujiono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam Mbak sehat. Putri. Salam Apa sehat. kabar Pak? Luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebelum kita memulai untuk masuk persekutuan doa, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 40, bait yang pertama, ajaib benar, anugerah. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Pujiono, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan persekutuan ini. Tuhan, saat ini kami sadar bahwa hari kami seringkali menjadi keras oleh kesombongan, amarah, atau kekecewaan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, lembutkanlah hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman-Mu hari ini tidak jatuh di tanah yang keras, melainkan tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Putri. Hari ini kita akan berbicara untuk pengalaman Bapak sesuai dengan tema untuk hari ini adalah keras hati menjadi adaptif. Iya. Bapak adalah seorang pemimpin. Mantan. Oh mantan ya mantan. Sudah Tapi bukan pemimpin lagi. Pemimpin. Namanya pemimpin itu kan selalu di depan ya, selalu di depan. Nah, untuk memimpin di suatu bank di luar kota, tentunya Bapak bisa membagi waktu dan juga membagi hati, pikiran, dan juga kasih dengan keluarga terutama dan juga dengan pekerjaan di kantor. Nah, pengaruh pekerjaan yang seperti apa Pak? Kok bisa Bapak menjadi, pasti Bapak ada sesuatu pribadi yang Bapak bisa menjadi pribadi yang keras hati. Ya, baik Mbak Putri ya. Untuk pekerjaan di perbankan saat ini terutama dengan perkembangan IT dituntut target. Jadi untuk membagi waktunya kita harus tanda kutip susah untuk bagi dengan keluarga dan pekerjaan. Tentunya saya dalam hal ini saat masih aktif harus memprioritaskan pekerjaan. Jadi yang membentuk saya untuk hati yang keras ini karena pekerjaan, lingkungan kerja dengan target dan harus menjadi contoh bagi teman-teman atau bawahan, jadi role model. Jadi itu sangat
dibutuhkan sekali sebagai seorang atasan gitu Iya, Mbak Putri. sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Iya. Lalu apa ada kejadian yang menunjukkan Bapak itu bisa menjadi pribadi yang saklek ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu saklek, gitu keras. Nah, apalagi Bapak berhadapan dengan tentunya karyawan-karyawan yang cantik-cantik ya Pak ya, kalau di bank itu ya. Ya, itu bagaimana untuk menghadapi sesuatu yang keras seperti itu? Iya, ya kita kan karena tuntutan pekerjaan ya, jadi Oke. pekerjaan dengan target yang sudah ditetapkan, disepakati sebagai sebuah tim, tentunya merupakan tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan untuk menyampaikan kepada bawahannya bahwa boleh mencapai target, tapi ketentuan ataupun SOP harus tetap menjadi pedoman yang tidak boleh dilanggar, dan itu harus saklek ya, tidak bisa ditawar-menawar, karena tentunya kalau ada kesalahan sedikit pun taruhannya adalah karir bagi saya dan tentunya reputasi juga bagi perusahaan, karena ini kan perusahaan go public, jadi ada kejadian sekecil pun nanti akan menjadi sorotan, terutama misalkan pada saat saya di cabang Bangkalan, nanti akan ditegur dari kantor pusat, kenapa ada suatu kasus atau kejadian seperti itu Pak Putri, jadi harus bisa jadi role model, terus dengan itu makanya jadi saklek, tidak ada tawar-menawar, walaupun mungkin secara kecil hati atau dalam hati itu tidak tega untuk menjalankan, tapi demi tuntutan pekerjaan itu Mbak Putri. Ya, semuanya demi tuntutan pekerjaan dan tentunya juga dibalik semuanya itu juga untuk memuliakan nama Tuhan ya, Bapak. Betul. Nah, lalu peristiwa apa yang menjadi titik balik dari keras hati bisa menjadi adaptif? Nah, seperti itu yang bagaimana Bapak bisa menyikapi hal-hal seperti itu? Ya, jadi pada mulanya susah ya Mbak, sulit untuk melakukan perubahan dari yang kebiasaan di pekerjaan dijalankan. Pernah suatu saat saya kan kalau pulang ke Jogja kan kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, tergantung nanti keadaan kondisi. Karena di kami pekerjaan itu tidak mengenal tanggal merah ya, kadang Sabtu Minggu pun dituntut untuk masuk, untuk bekerja, jadi itu kebawa di dalam kehidupan saya di keluarga. Jadi pernah suatu saat saya sudah perjalanan pulang naik kereta dari Surabaya ke Jogja. Nah, waktu itu malam ya, kan berangkat dari sana. Saya coba waktu itu udah on time nih, udah izin ke teman-teman, saya mau pulang karena ada kegiatan keluarga pada hari Sabtu. Jadi saya udah izin. Suatu saat saya ditelepon sama teman. Jadi waktu itu sudah hampir sampai Jogja, sudah sampai stasiun Klaten kalau tidak salah. Saya ditelepon bahwa harus ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan besoknya harus bisa dilaporkan kantor pusat. Nah, itu pilihan yang sulit sekali Mbak, antara dengan pekerjaan ataupun keluarga, itu yang bikin karakter saya mungkin harus saklek ya. Itu jadi titik baliknya pada saat saya sudah mengalami purna, saya sudah berpikir kalau bekerja terus dengan tuntutan itu bisa mungkin kedekatan dengan Tuhan akan semakin jauh. Walaupun saya berusaha untuk melakukan ibadah di sela-sela kesibukan saya, gitu, Mbak Putri. Jadi harus saling bisa mengatur waktu, gitu, Pak, untuk bagaimana caranya melunakkan kekerasan hati dari seorang pemimpin yang harus berjiwa, leadership-nya harus oke ya. Saya sangat kagum dengan jargon dari keluarga Bapak ya, ada simbolnya ya sepertinya ya. No resiko, jadi no resiko itu Nono itu bapak, Riri itu istri bapak, lalu no resisi itu putra yang pertama, Ko itu Koko putra yang itu berarti sangat sesuai dengan
bisa menaklukkan kekerasan hati Bapak menjadi adaptif ya, karena Adaptif. pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang lemah lembut, mengampuni dan juga bisa melindungi semuanya. Dan Amin. hebat sekali Bapak bisa mengatur waktu untuk keluarga, untuk Tuhan dan juga untuk pekerjaan tentunya yang sangat banyak tantangan. Iya, mungkin Gitu. saya bisa menambahkan sedikit ya. Cih, monggo Bapak. Pada suatu saat ketika saya sempat pulang untuk acara keluarga, kadang saya menjalani kehidupannya seperti kayak di kantor. Jadi kadang istri saya sempat nangis atau sampai nyesel. Loh kok kayak kondisi di pekerjaan aja gitu kan, memperlakukan keluarga ataupun istri kok disamakan itu kan. Kadang saya suka berpikir atau menyesal ya dalam hati, kok bisa seperti itu gitu. Jadi itulah mungkin saya titik baliknya dari keras hati menjadi lemah lembut, mungkin dari ajaran Tuhan Yesus sendiri ya, untuk hidup itu berproses. Jadi untuk bisa mengubah keadaan, bisa menjadi rendah hati, itu Mbak Putri. Terima kasih Bapak untuk kesaksian pada pagi hari ini dan sangat menarik gitu ya. Jadi untuk bisa menjadi contoh bahwa dari karakter yang keras hati bisa menjadi adaptif. Iya. Terima kasih Bapak Pujiono untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan tutup dalam doa syukur. Kita akan bersama berdoa. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, saat ini kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami membawa seluruh hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon jamahlah setiap hati yang keras, pikiran yang tertutup, dan ego yang tinggi. Jadikanlah kami saksi-Mu yang memiliki hati yang lembut, penuh kasih, dan mudah mengampuni. Kiranya kasih Kristus melunakkan kekerasan hati kami. Berkatilah kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan mari kita bersama untuk menyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah untuk bait yang kedua. Pak Pujiono untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, Mbak Putri, terima kasih. Satu pantun untuk kita semua. Aura kasih, beli selasi. Cukup Cakep. sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.